Nama saya Wiran. Usia 38 tahun. Saya dilahirkan di sebuah desa kecil yang tak banyak dikenal orang, bernama Karangjati, yang terletak di perbatasan antara hutan dan rawa di pedalaman Jawa Tengah. Desa ini tenang, dikelilingi pepohonan rindang, dan dihantui legenda yang tidak pernah berani dibicarakan keras-keras oleh warga, Rawa Rontek. Rawa itu berada di ujung barat desa. Kabarnya, siapapun yang datang ke sana saat malam satu suro, akan mendengar suara-suara yang memanggil atau menawarkan sesuatu. Entah kekayaan, entah kekuatan, entah kutukan. Aku tidak pernah percaya hal-hal begitu. Sampai hari itu datang. Aku hanyalah seorang buruh tani biasa. Hidup dari sawah warisan orang tua, bersama istriku, Sumini, dan satu anak laki-laki kami yang masih berusia 5 tahun, Dimas. Hidup kami serba pas-pasan. Pupuk mahal, panen gagal, dan hutang makin menumpuk di koperasi. Di saat itulah muncul seseorang dari masa laluku, Mbah Surawi, lelaki tua yang katanya dulu pernah menjadi orang kuat di zaman penjajahan. Ia tinggal sendirian di rumah kayu tua di pinggir hutan. Tak banyak yang berani menyapanya, apalagi berkunjung ke rumahnya. Suatu malam, aku bertemu dengannya di perempatan desa. Entah mengapa ia tiba-tiba berkata, "Kalau kau mau hidup berubah, Wiran, datanglah ke Rawa Rontek malam Jumat Kliwon. Tapi ingat, jangan menyesal." Aku sempat tertawa. Tapi kalimat itu seperti membekas dalam otak. Apalagi setelah keesokan harinya aku menemukan sawahku rusak total diterjang air banjir. Habis, tak tersisa. Hari itu, aku duduk diam di teras rumah, menatap langit yang mendung. Perasaan hampa dan gelap. Sumini hanya menatapku dengan mata yang lelah. "Kita harus gimana, Mas?" katanya lirih. Aku tak menjawab. Tapi malam itu, aku tahu kemana kakiku akan melangkah. Menuju Rawa Rontek. Langit malam itu tampak seperti ditutupi selimut kelabu. Tak ada bintang, hanya bulan separuh yang sesekali bersembunyi di balik awan tebal. Angin yang bertiup dari arah barat membawa aroma amis yang aneh, seperti bau besi berkarat yang mengering di atas luka terbuka. Aku berjalan perlahan, menembus semak-semak menuju Rawa Rontek, mengikuti jalan setapak yang sudah jarang dilewati. Langkahku terasa berat, bukan hanya karena tanah becek dan licin, tapi juga karena rasa takut yang diam-diam merayap dari dada ke tengkuk. Sampai akhirnya, aku tiba di tepi rawa itu. Airnya hitam, diam, seperti cermin gelap yang tak memantulkan apapun kecuali kehampaan. Di sekelilingnya tumbuh pohon-pohon besar yang batangnya bengkok tak wajar, seolah menunduk pada sesuatu yang bersemayam di dasar rawa. Aku berdiri di sana, menunggu, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Sampai tiba-tiba, kabut tipis mulai turun. Dan dari balik kabut, terdengar suara. Bukan suara manusia biasa. Itu suara, seperti bisikan yang berasal dari dasar kepala sendiri. "Wira Aan, kau datang." Jantungku berhenti sejenak. Suara itu terdengar jelas, meskipun tak ada siapapun di sekitarku. Aku ingin lari, tapi kakiku seolah tertanam di tanah. Lalu, aku melihat sesuatu perlahan muncul dari balik kabut. Sosok berjubah hitam, tanpa wajah, tanpa bentuk jelas, melayang di atas permukaan rawa. "Kau ingin kekuatan. Kau ingin keluargamu hidup berkecukupan." Aku tak menjawab. "Berikan satu yang kau sayangi, dan kau akan mendapat apa yang tak pernah kau bayangkan." Dadaku bergemuruh. Nafasku berat. Otakku berkecamuk. "Siapa? Siapa kau?" tanyaku gemetar. Sosok itu tak menjawab. Hanya mengulurkan tangan yang panjang dan kurus ke arahku, memperlihatkan sebuah benda seperti batu hitam berbentuk mata. "Ambil ini. Letakkan di bawah bantal anakmu malam ini, dan esok hidupmu akan berubah. Tapi ingat, jalan ini tak bisa ditinggalkan." Dan begitu saja, sosok itu menghilang. Yang tersisa hanya batu hitam di tanganku, dan bisikan samar. "Satu nyawa, untuk satu berkah." Malam itu aku pulang dengan langkah goyah, membawa batu hitam terkutuk yang konon bisa mengubah hidupku. Dan tanpa kusadari,
Pintu ke dalam jurang terdalam telah kubuka sendiri. Pagi setelah malam penuh kabut itu, aku terbangun dengan keringat dingin. Batu hitam yang kubawa dari rawa rontek masih kugenggam erat. Seolah jika kulepaskan, hidupku akan benar-benar hancur. Sumini masih tidur di sebelahku, memeluk Dimas, anak kami. Aku memandangi wajah kecil itu lama sekali, ragu, takut, dan nyaris gila oleh pikiran yang menyerangku. Satu nyawa untuk satu berkah. Tapi kemudian, aku teringat sawah yang rusak, utang yang tak bisa dibayar, dan wajah Dimas yang pernah pucat kelaparan. Dalam diam, hatiku berbisik penuh dosa. Kalau bukan dia, mungkin orang lain. Asal bukan keluargaku. Akhirnya, aku meletakkan batu itu di bawah bantalku sendiri, bukan di bawah bantal Dimas. Entah apa yang kupikirkan. Mungkin, bagian kecil dari hatiku masih mencoba melawan. Esok harinya, aku terbangun dan dunia berubah. Sawah yang semula rusak, tiba-tiba terisi penuh oleh padi yang tumbuh tinggi dan siap panen. Bahkan tanah yang dulunya berlumpur, kini kering dan subur. Beberapa tetangga yang lewat menatap sawahku dengan mulut terbuka. Kok bisa panen secepat itu, Mas Wiran? Ajaib. Aku hanya tersenyum. Tapi dalam hati, aku gemetar. Namun keganjilan baru muncul malam itu. Seekor kucing hitam muncul di teras rumah. Bukan kucing biasa. Matanya merah menyala dan ia terus mengelilingi rumah kami, mengeong panjang seperti sedang meratapi sesuatu. Dimas langsung demam tinggi tak lama setelah itu. Dan lebih parahnya, besok pagi aku dapat kabar dari warga. Bu Sarti meninggal semalam. Mas, tiba-tiba kejang dan tak tertolong. Bu Sarti adalah tetangga paling dekat dengan rumahku. Orang tua yang sering bantu Sumini memasak atau menjaga Dimas kalau aku sedang ke ladang. Saat itu juga jantungku tercekat. Aku sadar, tumbal telah diambil. Dan meski bukan dari keluargaku, nyawa tetap ditagih sebagai pembayaran awal. Di malam hari, suara itu datang lagi, bukan dari rawa, tapi langsung di dalam mimpiku. Kau telah memilih jalan ini, Wiran. Tak bisa mundur. Kekayaan akan datang. Tapi, tumbal tak akan berhenti. Dan malam itu, batu hitam di bawah bantal berdenyut, seperti jantung kedua. Seminggu setelah kematian Bu Sarti, hidupku berubah drastis. Panen datang 2 kali lebih cepat dari biasanya. Sawah yang dulu ditinggal tetangga karena dianggap tanah mati, kini jadi rebutan untuk disewa. Bahkan Pak Lurah datang sendiri menawarkan kerjasama. Mas Wiran, ini rejeki nomplok. Tapi jujur, saya heran, kok bisa tanah sejelek itu jadi emas begitu? Aku hanya menjawab dengan senyum tipis. Tak mungkin kuceritakan bahwa semuanya berasal dari batu hitam yang kini selalu kuletakkan di bawah bantal tiap malam. Namun, harga dari kekayaan itu semakin terlihat. Semakin banyak kejanggalan muncul. Burung-burung gagak sering beterbangan di atas rumahku menjelang senja. Setiap malam Jumat, aku mendengar suara tangisan wanita dari dapur. Sumini sering terbangun sambil memeluk Dimas. Tubuhnya menggigil. Mas, aku mimpi Bu Sarti. Dia berdiri di belakang dapur. Mukanya rusak terus dia bilang, bukan aku, bukan aku. Aku pura-pura menenangkan Sumini. Tapi aku tahu itu bukan sekadar mimpi. Kejadian yang mengubah segalanya terjadi saat Pak Didik, seorang petani sebelah rumah, meninggal tiba-tiba di ladang. Jatuh tersungkur, matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajalnya datang. Yang membuatku bergidik, batu hitam di bawah bantal malam sebelumnya terasa bergetar hebat, seperti jantung yang berpacu kencang dalam kegirangan. 2 tumbal telah diambil. Aku mendengar suara itu lagi, tapi kali ini, tak dari luar diriku. Suara itu berasal dari dalam kepalaku sendiri. Dan malam itu juga, aku mengalami mimpi buruk paling jelas yang pernah kualami. Aku berada di tengah hutan gelap, dikelilingi sosok-sosok tinggi berjubah hitam, semuanya tanpa wajah. Mereka berdiri membentuk lingkaran. Di tengah-tengah, batu hitam itu menyala merah seperti bara. Kau telah menerima janji darah, Wiran.
Rezekimu tak akan habis selama kau terus memberi. Jika tidak, maka jiwamu sendirilah yang akan dipungut. Aku tersentak bangun. Nafas memburu. Dimas menangis di kamar sebelah. Dan Sumini, entah kenapa, mimisan saat tidur. Aku tahu sekarang, kekayaan ini bukan berkah, tapi kutukan. Dan selama batu hitam itu masih bersamaku, satu persatu orang di sekitarku akan dijadikan tumbal. Tapi pertanyaannya, sampai kapan aku bisa menghindar dari darah yang terus menagih? Hari-hari berikutnya kulalui dengan gelisah. Kekayaan memang terus mengalir. Hasil panen berlipat ganda. Pembeli datang silih berganti. Bahkan nama keluargaku mulai dikenal di kecamatan. Tapi semua itu terasa seperti dinding emas yang dibangun di atas kuburan orang lain. Aku mulai mencatat. Bu Sarti, tetangga yang selalu menolong. Pak Didik, petani tua yang tak pernah punya masalah dengan siapapun. 2 orang yang mati mendadak, tanpa alasan jelas. Dan sekarang aku tahu, akan ada korban ketiga. Suatu malam, Sumini mendekatiku sambil membawa secangkir teh. Tapi kulihat wajahnya muram. Mas, tahu nggak? Mbak Erna dari dusun sebelah katanya jatuh sakit parah, katanya. Tiba-tiba aja. Badannya panas. Matanya kosong. Tapi anehnya, dokter bilang dia sehat. Mendengar nama itu, tubuhku sontak tegang. Erna, perempuan muda, janda tanpa anak. Beberapa kali datang ke rumah saat Sumini sedang ke pasar. Ia memang baik, sering menawarkan bantuan ngarit atau membawakan jajanan untuk Dimas. Dan saat Sumini menyebutnya, aku langsung teringat satu hal yang membuat darahku dingin. Semalam, aku bermimpi melihat Erna berdiri di pinggir rawa. Tubuhnya basah kuyup, tapi dia menatapku dengan senyum kosong, seolah sudah menyerah. Besoknya, kabar itu datang. Mbak Erna meninggal. Mas, tadi malam. Katanya kejang aneh. Lalu berhenti nafasnya. Hatiku seperti diremas. Ketiga korban, semuanya adalah orang yang pernah berbuat baik padaku. Apakah itu bagian dari perjanjian gaib? Apakah karena aku berhutang kebaikan pada mereka, maka jiwa merekalah yang paling mudah ditarik? Di malam harinya, aku mencoba tidak tidur. Batu hitam itu kutaruh dalam baskom air garam. Lalu kupasangi doa-doa pelindung dari buku tua milik almarhum ayahku. Tapi saat jam menunjukkan pukul 1.13 dini hari, udara mendadak berat. Semua lampu padam. Dan dari arah pintu dapur, terdengar suara langkah kaki menyeret. Pelan, berat, dan menyiksa hati. Ketika kubuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya jejak kaki basah mengarah ke kamarku. Tapi yang membuatku nyaris jatuh terduduk, jejaknya hanya satu sisi. Sebelah kanan. Seperti seseorang yang menyeret kaki kirinya. Seperti sosok dalam mimpi. Erna, aku sudah tak sanggup menyangkal. Batu itu telah memilih korbannya sendiri. Aku tak bisa menolak, tak bisa mengatur. Dan batas antara kehendakku dan kehendak gaib telah lenyap. Aku hanyalah perantara, yang kini hidup dikelilingi roh-roh penasaran dari tumbal-tumbal yang menjerit dalam diam. Keheningan malam semakin pekat di rumah kami. Sumini mulai merasakan adanya perubahan pada diriku. Meskipun aku berusaha menjaga ketenangan, tampaknya ada yang tidak bisa disembunyikan. Dimas, anak kami, selalu terbangun tengah malam, menangis tanpa alasan yang jelas. Suara tangisan itu terdengar begitu menakutkan, seperti suara yang tidak berasal dari mulut anak kecil. Kadang aku merasa ada sesuatu yang menyertai malam kami. Suatu malam, setelah Dimas tidur kembali, Sumini duduk di meja makan, memandangi aku dengan tatapan penuh tanya. Mas, kamu kok akhir-akhir ini jadi aneh ya? Aku merasa ada sesuatu yang gak beres denganmu. Dulu, kamu yang penuh semangat dan gak pernah takut apapun. Sekarang, kamu kayak ada sesuatu yang menghantuimu. Aku terdiam. Kata-kata Sumini menusuk jantungku. Apa yang harus kukatakan padanya? Bahwa kekayaan yang kami nikmati sekarang datang dengan harga yang harus dibayar dengan darah? Bahwa aku sudah terikat pada kekuatan yang lebih besar, lebih gelap,
yang menguasai hidupku dan menggenggam seluruh takdir kami? Aku mencoba tersenyum dan mengelak. Nggak ada apa-apa, Sum. Mungkin capek aja. Banyak kerjaan. Kita kan sudah mulai sukses. Hidup kita berubah lebih baik, kan? Tapi tatapan Sumini tetap tajam. Dia tahu ada yang tidak beres. Tidak hanya dengan aku, tetapi dengan lingkungan sekitar kami yang berubah. Keesokan harinya, aku menerima kabar dari tetangga. Pak Hartono, yang dulu sering bekerja di ladang bersama aku, tiba-tiba ditemukan mati di rumahnya. Mati dengan ekspresi mengerikan seolah dia sedang melihat sesuatu yang menakutkan. Kabar ini benar-benar mengguncang. Pak Hartono adalah orang yang sehat. Tak pernah ada riwayat penyakit. Kejadian ini mengingatkanku pada kematian-kematian lain yang terlalu misterius untuk hanya dianggap sebagai takdir. Namun, yang membuat aku semakin tertekan, Sumini tiba-tiba memintaku untuk membawa batu hitam itu keluar dari rumah. Mas, aku nggak tahan dengan semuanya. Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita. Kalau kamu nggak buang itu, Aku nggak tahu lagi apa yang akan terjadi. Mata Sumini berkaca-kaca. Dia takut, dan aku bisa merasakannya. Tapi aku juga takut. Karena jika aku membuang batu itu, apakah itu berarti aku mengingkari perjanjian yang sudah kuterima? Aku tak tahu jawabannya. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, menatap batu hitam yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap malam, batu itu semakin menguasai pikiranku. Semakin sering, suara-suara itu terdengar. Suara desahan, bisikan, dan tangisan yang semakin nyata, semakin keras. Aku merasa terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa kulepaskan. Tanpa sadar, aku mengangkat batu itu dan menggenggamnya erat. Kekayaanmu akan terus tumbuh. Tapi ada yang harus dibayar, Wiran. Selama kamu tidak mengingkarinya. Suara itu berbisik lagi dalam kepalaku. Lebih dalam, lebih jelas. Batu hitam ini seolah menjadi jantung dari seluruh kehidupanku. Aku tidak bisa melepaskannya. Namun, malam itu, Sumini kembali terbangun. Tangannya menggenggam erat pergelangan tanganku. Tubuhnya gemetar. Mas, aku minta tolong. Tolong buang batu itu. Aku nggak bisa tidur. Nggak bisa tenang. Itu yang bikin Dimas sering nangis, kan? Sumini menangis dalam pelukanku. Aku bisa merasakan betapa ketakutannya. Tetapi aku tahu, semakin aku menunda, semakin besar ancamannya. Batu itu harus dibuang. Tapi, apakah itu masih bisa menghentikan takdir yang sudah tertulis? Hari-hari semakin terasa berat. Setiap langkahku seperti melangkah lebih dalam ke dalam jurang tak terlihat, yang semakin lama semakin menutup rapat. Batu hitam yang tergeletak di sudut rumah kini bagaikan bom waktu yang tak bisa kutangguhkan. Setiap detik, aku merasakan pengaruhnya semakin besar, semakin kuat. Namun, malam itu, aku merasa tak bisa terus begini. Aku tahu, jika aku tidak mengambil langkah sekarang, akan ada lebih banyak orang yang menjadi korban. Lebih banyak nyawa yang terambil sebagai harga untuk kekayaan dan kemakmuran yang kuraih. Sumini sudah terlalu sering mengingatkanku. Aku bahkan bisa melihat wajah putus asa di matanya setiap kali kami berbicara tentang batu itu. Akhirnya, setelah berhari-hari meragu, aku mengambil keputusan besar malam itu. Aku akan membuang batu itu. Dengan hati yang penuh ketakutan, aku pergi ke halaman belakang rumah, di mana rawa-rawa gelap membentang, menunggu di bawah kegelapan malam. Tempat itu, dulu, menjadi tempat aku berlatih ilmu kejawen. Tempat di mana kekuatan itu mulai menghantuiku. Dengan langkah berat, aku mendekati rawa. Batu hitam itu masih terasa begitu berat di tanganku, seolah berusaha menahan aku. Namun, aku tetap melangkah. Aku berdiri di pinggir rawa, menatap batu itu dalam genggaman tangan. Ada suara bisikan lagi, kali ini lebih keras, lebih jelas, seolah menuntutku untuk tidak melepaskan. Jangan buang aku, Wiran. Kamu tahu apa yang akan terjadi kalau kamu mengingkari perjanjian ini. Dunia kamu akan hancur. Semua yang kamu cintai akan lenyap. Aku menggigit bibir, menahan diri agar tak menyerah. Aku tidak bisa kembali.
Dengan satu gerakan cepat, aku melemparkan batu itu ke tengah rawa. Begitu batu itu masuk ke dalam air, terdengar suara keras, seperti ledakan kecil yang membuat tanah bergetar. Dunia sekitar seolah membeku. Suara alam berhenti, malam terasa semakin gelap, dan angin tiba-tiba berhenti berhembus. Aku berdiri di sana, terengah-engah, teringat wajah Sumini, yang menungguku di rumah dengan harapan bahwa semuanya akan berakhir. Tapi aku merasa, ada yang tidak beres. Batu itu sudah terlempar, tetapi rasanya seperti ada yang tersisa. Suara itu masih ada dalam kepalaku. Kamu mengingkari janji. Kamu akan membayar dengan lebih banyak darah. Aku berbalik, mencoba berjalan kembali ke rumah. Namun tiba-tiba dunia di sekitarku berputar. Langit berubah gelap, dan dari arah rawa terdengar suara langkah kaki berat. Bukan suara langkah manusia, tetapi seperti suara makhluk besar yang sedang mendekat. Aku menoleh ke belakang, dan dalam gelap, aku bisa melihat bayangan tinggi besar yang bergerak cepat ke arahku. Aku terpaku, seolah terhipnotis, tak bisa bergerak. Tiba-tiba, tubuhku terasa berat, hampir tak bisa bernapas. Bayangan itu mendekat, dan sebelum aku sempat berlari, tangan kasar menyentuh pundakku. Tangan kasar itu meremas pundakku, seolah ada kekuatan luar biasa yang mengendalikan setiap gerakanku. Aku ingin berteriak, tetapi suara itu tercekik di tenggorokan. Tubuhku terasa seperti terkunci, mataku hanya bisa melihat ke depan, melihat bayangan besar yang semakin mendekat. Saat itu, aku merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh kulitku, seperti aliran udara yang keluar dari sebuah liang gelap, menembus sampai ke dalam tulangku. Aku mencoba menarik napas, tetapi udara seolah-olah hilang dari paru-paruku. Bayangan itu akhirnya muncul di hadapanku. Makhluk itu tingginya jauh lebih besar dari manusia normal, kulitnya hitam pekat seperti bayangan malam, dan matanya menyala dengan warna merah menyala, berkilat seperti bara api yang sedang membara. Aku ingin berlari, tetapi tubuhku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa mematung, menatap makhluk itu dengan ketakutan yang semakin besar. Kamu benar-benar bodoh, Wiran. Suara itu terdengar dalam kepalaku, bukan dari mulut makhluk itu, tetapi dari dalam jiwaku. Suara yang sama yang sering aku dengar ketika aku pertama kali menerima ilmu ini. Makhluk itu tertawa pelan, suaranya bergema dalam gelap, menggetarkan seluruh tubuhku. Aku tidak tahu apakah suara itu berasal dari makhluk itu, ataukah dari dalam pikiranku. Ingatlah, setiap perjanjian ada harganya. Dan kamu baru saja menghancurkan perjanjian itu. Tidak ada jalan mundur, Wiran. Tidak ada jalan kembali. Setiap kata yang keluar dari makhluk itu membuat jantungku serasa meledak. Rasanya seperti tubuhku sedang dihisap ke dalam kekosongan yang tak berujung. Aku menatap ke dalam mata merahnya, dan tiba-tiba aku merasa sangat lemah. Segalanya mulai berputar, dan tubuhku terasa terombang-ambing. Tidak, bisikku, berusaha melawan perasaan yang merusak. Aku harus bertahan. Namun, makhluk itu hanya mengangkat tangannya. Seketika, batu hitam yang tadi aku buang muncul kembali, terbang kembali ke tanganku dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Batu itu berkilau mengerikan, seolah memancarkan kekuatan yang lebih besar dari yang pernah aku rasakan. Kamu memang bisa membuangnya, tapi perjanjian itu takkan pernah lepas. Itu adalah bagian dari dirimu, dan kamu takkan pernah bisa menghindar darinya. Dengan kekuatan yang hampir membuatku tak bisa bertahan, aku merasakan suatu energi yang sangat kuat menyusup ke dalam diriku. Tubuhku mulai bergetar, dan aku merasakan sesuatu yang asing mengalir melalui tubuhku, seperti aliran kegelapan yang menghancurkan segala kebaikan yang ada dalam diriku. Sekarang, kamu akan merasakan apa yang terjadi pada mereka yang mencoba mengkhianati perjanjian dengan kekuatan ini. Kamu akan membayar dengan darah yang lebih banyak daripada yang bisa kamu bayangkan. Aku berteriak, mencoba menahan dorongan kuat yang datang dari dalam diriku. Rasa sakit itu luar biasa, seperti tubuhku sedang terkoyak, dan aku merasa seperti akan tercerai-berai menjadi 1000 bagian. Namun, saat itulah seseorang muncul dari dalam kegelapan.
Seorang wanita yang tampak familiar, tetapi berbeda dari yang aku kenal. Sumini, Wiran, jangan biarkan ini menguasaimu. Kamu masih bisa mengendalikannya. Suara Sumini terdengar dalam kegelapan. Dia datang mendekat, meskipun aku bisa melihat ketakutan di wajahnya. Dia tahu apa yang sedang terjadi, dan aku bisa merasakan bahwa dia juga takut dengan konsekuensi yang lebih besar. Makhluk itu menatap Sumini, matanya menyipit, dan seketika, makhluk itu mengangkat tangannya lagi, seolah siap menghancurkan kami berdua. Namun, Sumini tiba-tiba berteriak keras, memanggil nama yang aku kenal dengan penuh keyakinan. Wiran, ingat semua yang telah kita lewati bersama. Ingat anak kita. Kamu lebih kuat dari ini. Suara itu menggetarkan hati aku, seolah membangkitkan sisa-sisa kekuatan dalam diriku yang masih tersisa. Aku merasakan tubuhku kembali bisa bergerak, perlahan-lahan. Dengan sekuat tenaga, aku melemparkan batu hitam itu lagi, kali ini lebih jauh, ke dalam rawa yang lebih dalam lagi. Makhluk itu meraung, dan seketika tubuhku merasakan beban yang luar biasa melepaskan dirinya. Aku hampir jatuh, tetapi Sumini menangkap tubuhku, membantuku berdiri. Wiran dan Sumini berdiri di tepi rawa, tubuh mereka gemetar, namun ada sedikit rasa lega setelah makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan. Meski batu hitam itu sudah terlempar jauh, mereka tahu, pertempuran belum berakhir. Tangan Wiran masih terasa terbakar dari kontak dengan batu tersebut, dan perasaan terperangkap seolah tidak bisa hilang begitu saja. Sumini memandangnya, matanya penuh kekhawatiran. Kamu masih merasa sakit, kan? Tanyanya dengan suara lembut, meskipun jelas ada ketakutan dalam matanya. Wiran mengangguk pelan, menggigit bibirnya. Perasaan aneh itu masih ada di dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tak terlihat, namun sangat terasa. Dia merasa seperti ada yang menguasainya, mengendalikan tubuhnya dari dalam, dan dia tahu, itu adalah akibat dari ilmu kejawen yang telah dia pelajari. Aku tidak tahu, apakah kita bisa menghindari ini, Sumini, kata Wiran, suaranya terdengar putus asa. Aku merasa seperti sudah terikat dalam ikatan yang tak bisa dilepaskan. Setiap kali aku berpikir akan bebas, itu kembali lagi. Sumini menggenggam tangannya, memberikan kekuatan yang sangat dia butuhkan saat itu. Meskipun takut, dia tahu ini adalah jalan yang harus mereka lewati bersama. Kita harus mencari cara untuk menghancurkannya. Wiran, tidak ada jalan lain. Kamu sudah berani melawan, dan itu artinya kamu masih bisa mengubah nasibmu. Namun, Wiran hanya bisa menunduk. Perasaan frustasi dan ketakutan semakin menumpuk di dalam dirinya. Dia tahu, semakin lama dia mengabaikan masalah ini, semakin banyak orang yang akan menjadi korban dari kekuatan gelap yang dia bawa. Sumini benar. Mereka harus mencari jalan keluar. Tapi, apa yang harus mereka lakukan? Sumini menatap ke dalam rawa yang gelap, dan dengan suara lirih dia berkata, mungkin kita harus mencari orang yang tahu lebih banyak tentang ilmu ini. Ada banyak orang yang mempelajari ilmu kejawen, dan sebagian dari mereka tahu cara untuk menghapusnya. Tapi siapa yang bisa dipercaya? Jawab Wiran dengan ragu. Aku tidak tahu lagi mana yang baik, mana yang buruk. Kekuatan ini, itu menguasai pikiranku. Sumini menggigit bibirnya, melihat keadaan Wiran yang semakin terpuruk. Namun, ada tekad dalam dirinya yang tak bisa dia sembunyikan. Meskipun takut, dia tahu dia harus melangkah bersama Wiran. Kita akan mencari orang yang bisa membantu kita. Wiran, kalau kita menyerah sekarang, semua ini sia-sia. Kita harus bertahan. Malam semakin larut, dan udara terasa semakin dingin. Mereka berdua berjalan kembali ke rumah, namun bukan rasa lega yang mereka rasakan. Ketakutan dan keraguan menguasai setiap langkah mereka. Setibanya di rumah, Sumini segera menyalakan lampu, mencoba untuk sedikit mengusir kegelapan yang semakin menyelimutinya. Mereka harus segera merencanakan langkah berikutnya. Wiran duduk di sofa, menatap batu hitam yang kini tergeletak di meja, masih memancarkan cahaya merah samar. Batu itu bagaikan panggilan dari dunia lain, sebuah peringatan bahwa mereka belum keluar dari cengkeramannya. Sumini,
Suara Wiran terdengar parau. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Batu itu, energinya semakin kuat. Sumini menghampiri Wiran, duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Kita akan menemui seseorang yang bisa membantu kita. Wiran, ada seorang dukun yang dikenal mampu menangkal ilmu kejawen hitam. Aku mendengar cerita tentang dia dari orang-orang di desa. Namanya Kiai Suroto. Mungkin dia bisa membantu kita. Wiran menatap Sumini dengan tatapan penuh harapan. Ini adalah satu-satunya harapan yang mereka miliki. Namun, di dalam hatinya, dia masih merasa cemas. Apakah Kiai Suroto bisa benar-benar menolong mereka? Atau justru mereka akan terjerat lebih dalam lagi dalam permainan kekuatan yang sangat gelap ini? Ketakutan itu masih ada. Tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus pergi menemui Kiai Suroto, seorang ahli dalam ilmu yang sudah lama dilupakan. Perjalanan menuju rumah Kiai Suroto dimulai pagi-pagi buta. Wiran dan Sumini memilih untuk pergi lebih awal, berharap bisa sampai di desa yang terletak jauh di pedalaman sebelum malam tiba. Angin pagi yang dingin menusuk kulit mereka, namun kegelisahan yang menguasai hati mereka jauh lebih menusuk daripada udara itu. Sumini tampak lebih tenang, namun Wiran bisa merasakan keraguan yang mendalam di dalam hatinya. Seiring perjalanan mereka, pikiran tentang Kiai Suroto dan ilmu kejawen yang mengerikan semakin menghantui. Mereka hanya tahu sedikit tentang Kiai Suroto, namun desas-desus tentang dirinya terdengar sangat misterius. Beberapa orang mengatakan bahwa Kiai Suroto memiliki pengetahuan tentang dunia gaib, bahkan bisa membuka pintu-pintu menuju alam lain. Itu yang membuat mereka ragu. Apakah benar ia bisa membantu mereka atau justru menjerumuskan mereka lebih dalam ke dalam kekuatan gelap? Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya mereka tiba di sebuah desa terpencil. Tidak ada banyak orang yang bisa mereka temui di jalanan yang sempit dan sepi. Rumah-rumah tradisional berdiri rapat, dengan halaman penuh pepohonan tua yang tampak lembab dan tertutup kabut. Atmosfernya terasa asing, seperti sebuah tempat yang dilupakan oleh waktu. Ini dia, kata Sumini, suara sedikit bergetar. Rumah Kiai Suroto. Mereka berhenti di depan sebuah rumah kayu tua yang terletak di ujung desa. Rumah itu tampak dilapisi oleh kabut tebal yang membuatnya terlihat lebih misterius dari yang sebenarnya. Sumini mengetuk pintu dengan hati yang berdebar-debar. Tidak lama setelah itu, pintu terbuka perlahan, dan seorang pria tua dengan mata yang tajam dan penuh kebijaksanaan muncul di ambang pintu. Tubuhnya ramping, dengan janggut putih yang panjang. Ia mengenakan pakaian adat yang penuh dengan simbol-simbol kuno, dan aroma rempah-rempah khas menyelimuti udara di sekitarnya. Selamat datang, katanya dengan suara dalam yang terasa begitu berat. Apa yang membuat kalian datang ke tempat ini? Wiran dan Sumini saling pandang sejenak sebelum akhirnya Sumini berkata dengan hati-hati. Kiai Suroto, kami membutuhkan bantuanmu. Kami terjerat dalam ilmu kejawen yang mengerikan. Kami mendengar bahwa hanya kamu yang bisa menghapusnya. Kiai Suroto menatap mereka dengan serius, kemudian melangkah mundur, memberi isyarat untuk mereka masuk. Ilmu kejawen yang kalian bicarakan, bukanlah hal biasa, kata Kiai Suroto setelah mereka duduk di dalam rumah. Bukan sembarang orang bisa mengendalikan kekuatan itu. Kalian tahu apa yang kalian hadapi? Wiran mengangguk pelan, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan. Kami tahu. Kami sudah merasakannya. Ilmu itu menguasai kami. Kiai, kami merasa seolah-olah tidak bisa lepas darinya. Kiai Suroto memejamkan matanya sesaat, seolah sedang memikirkan sesuatu yang dalam. Ketika ia membuka matanya kembali, ekspresinya lebih serius. Kekuatan yang kalian hadapi ini adalah ilmu hitam yang sangat berbahaya. Banyak orang yang telah mencobanya dan berakhir dalam kehancuran. Untuk menghapusnya, kalian tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi keberanian untuk menghadapi dunia yang tak kasat mata. Dan bahkan jika berhasil, akan ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Wiran merasa dada serasa sesak mendengar kata-kata Kiai Suroto. Sumini menatap Kiai dengan penuh harap, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Apa yang harus kami lakukan, Kiai? Tanya Sumini,
Suaranya hampir berbisik. Kami tidak ingin kehilangan semuanya, terutama Wiran. Kiai Suroto menatap mereka dalam diam untuk beberapa detik yang terasa sangat lama. Akhirnya, dia berkata dengan suara yang dalam dan penuh makna. Ada satu cara untuk menghapus ilmu ini. Kalian harus membuka pintu ke alam lain, tempat di mana kekuatan itu berasal. Di sanalah ilmu itu pertama kali diikat, dan di sanalah ia bisa dihancurkan. Tapi hati-hati, tidak semua orang yang masuk ke alam itu bisa kembali. Pintu itu akan menguji kalian, keberanian kalian, hati kalian, dan bahkan jiwa kalian. Sumini dan Wiran saling memandang. Alam lain? Mereka tidak tahu apakah itu sekedar metafora atau sesuatu yang lebih nyata. Bagaimana kami bisa membuka pintu itu, Kiai? Tanya Wiran, suaranya bergetar. Kiai Suroto menghela napas panjang dan menjelaskan dengan perlahan. Pintu itu hanya bisa dibuka dengan ritual kuno, yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Tetapi, ritual itu sangat berbahaya. Setiap langkah dalam prosesnya bisa membuat kalian terjebak di sana selamanya. Hanya orang dengan tekad yang kuat yang bisa menghadapinya. Sumini dan Wiran terdiam. Mereka tahu bahwa ini adalah keputusan yang sangat besar, dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan selamat. Apakah kalian siap untuk itu? Tanya Kiai Suroto dengan tatapan tajam, yang seolah menembus langsung ke dalam hati mereka. Wiran menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasakan tekad yang mulai tumbuh kembali di dalam dirinya. Kami siap, jawabnya dengan tegas. Kiai Suroto mengangguk pelan. Baik, maka kita akan mulai persiapan ritualnya. Tapi ingat, ini bukanlah langkah yang bisa diubah setelah dimulai. Ritual yang dijelaskan oleh Kiai Suroto sangatlah rumit dan berbahaya. Sejak pagi, Wiran dan Sumini sudah disibukkan dengan berbagai persiapan. Mereka harus membawa beberapa benda yang dianggap sebagai media penghubung ke alam gaib, air dari 7 sumur berbeda, sebuah keris pusaka, dan bunga putih yang baru mekar. Sumini tampak sangat khawatir, namun Wiran berusaha menguatkan hatinya. Mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghapus ilmu hitam yang kini terikat pada mereka. Namun, ketakutan yang menghimpit perasaan mereka semakin nyata seiring berjalannya waktu. Kiai Suroto memimpin mereka ke sebuah ruang terbuka di belakang rumahnya, yang dipenuhi oleh lilin-lilin besar dan pohon-pohon tua yang tampak hampir mati. Tanah di sekitar mereka sangat kering, dan udara terasa sangat dingin, meski hari itu adalah siang yang terik. Kalian harus menenangkan pikiran kalian, kata Kiai Suroto sambil menyalakan sebuah lilin besar di tengah lingkaran yang telah digambar dengan ramalan kuno. Ritual ini akan menghubungkan kalian dengan dunia yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Dunia ini penuh dengan kegelapan dan kebohongan. Jangan pernah ragu, karena ragu bisa membawa kalian ke jalan yang tak akan kembali. Wiran dan Sumini duduk di sisi masing-masing dari lingkaran tersebut, dengan mata yang terpejam, berusaha menenangkan diri. Ketegangan di udara begitu kental, dan setiap suara terasa seperti menggema di dalam hati mereka. Wiran memikirkan masa depannya, tentang betapa ia ingin kembali ke kehidupan yang normal. Sedangkan Sumini, pikiran tentang keluarga dan kehidupannya bersama Wiran menatapnya dengan mata penuh harap. Kiai Suroto mulai melantunkan doa dengan suara yang dalam dan penuh dengan kekuatan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan tanah di sekitar mereka terasa bergetar. Seperti sebuah energi besar yang mulai bergerak di bawah kaki mereka. Semua benda yang ada di sekitar mereka, termasuk bunga putih yang mereka bawa, terlihat seperti bergetar mengikuti irama dari doa Kiai Suroto. Sekarang, kalian harus membuka hati kalian, Kiai Suroto melanjutkan. Hanya dengan hati yang bersih, pintu itu akan terbuka. Tak ada lagi ruang untuk rasa takut. Kalian harus siap untuk menghadapi kegelapan. Sumini menggenggam tangan Wiran, mencoba memberikan kekuatan. Saat itulah, mereka merasakan sebuah getaran aneh. Kiai Suroto mengangkat keris pusaka yang sebelumnya diletakkan di depan mereka. Keris itu bersinar, meski dalam kegelapan yang semakin memudar. Suara dentingan logamnya terdengar sangat tajam di udara yang penuh dengan energi gaib. Tiba-tiba, lingkaran di tanah mulai bercahaya,
memancarkan cahaya biru yang semakin terang. Angin berputar cepat, dan dunia sekitar mereka mulai bergetar. Mereka merasa seperti berada di persimpangan dua dunia, antara dunia nyata dan dunia gaib yang penuh misteri. Pintu telah terbuka. Kyai Suroto berkata perlahan. Dan dalam sekejap, suasana berubah total. Gelap, dingin, dan sunyi. Suara angin yang sebelumnya keras kini berubah menjadi suara bisikan yang menakutkan. Mereka melihat sebuah jalan panjang yang tak berujung, diterangi oleh nyala api kecil yang tampak jauh di kejauhan. "Kalian harus melewati jalan ini," kata Kyai Suroto dengan suara yang kini terdengar jauh dan bergaung. "Tapi ingat, jalan ini penuh dengan ujian. Kalian akan menghadapi bayangan diri kalian sendiri. Setiap rasa takut, kesalahan, atau penyesalan akan menjadi musuh yang nyata." Sumini dan Wiran menatap satu sama lain. Dengan tekad bulat, mereka mulai melangkah maju. Begitu mereka melangkah, mereka merasa seolah-olah menginjakan kaki di dunia yang berbeda. Sebuah dunia yang tak kasat mata, yang penuh dengan bayangan yang bergerak. Tak jauh dari mereka, bayangan hitam besar mulai muncul, bergerak dengan cepat. Di dalam kegelapan itu, terdengar suara langkah kaki, dan semakin lama semakin mendekat. Itu apa?" bisik Sumini dengan ketakutan. Namun, ia tahu jawaban itu. Itu adalah bayangan dari kegelapan mereka sendiri, yang akan menguji mereka hingga ke titik terendah. Wiran berusaha untuk tetap fokus, namun ia bisa merasakan seseorang berdiri di dekatnya, mengintai dengan mata yang tajam. Suara bisikan terus terdengar di telinganya. "Kamu tidak akan bisa keluar dari sini." Sumini menggenggam tangan Wiran dengan kuat, mencoba menenangkan dirinya. Namun bayangan hitam itu semakin mendekat. Dunia ini benar-benar penuh dengan ancaman, dan mereka belum tahu apa yang akan terjadi jika mereka gagal. Langkah demi langkah mereka ambil di jalan yang tak terlihat ujungnya. Kegelapan itu seolah menelan setiap keberanian yang tersisa dalam diri mereka. Sumini menggenggam tangan Wiran lebih erat. Ketakutan mulai menguasai pikirannya. Namun, Wiran tetap berusaha tegar. Meskipun di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi dalam bayangan hitam yang semakin mendekat. Suara bisikan semakin keras, bergema seolah datang dari dalam kepala mereka. "Kalian tidak akan bisa lari dari kegelapan ini," bisik suara itu. "Tanggung jawab kalian takkan bisa ditebus." Bayangan hitam yang semakin mendekat itu tampaknya menggerak-gerakkan dirinya, seolah menjadi hidup, bergerak dengan kecepatan yang tak terduga. Itu seperti gelombang kegelapan yang menggulung mereka, mengancam untuk menelan seluruh keberadaan mereka. "Ini adalah bagian dari ujian kalian." Suara Kyai Suroto terdengar melalui bisikan yang menggema. "Bayangan ini adalah ketakutan terbesar kalian. Jangan biarkan itu menguasai." Dengan tekad yang kuat, Wiran menggenggam keris pusaka yang ia bawa. Keris itu kini mulai memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, seakan menanggapi kekuatan yang ada di sekitarnya. Sumini, meskipun takut, menatap bayangan hitam itu dan mengingat pesan Kyai Suroto, jangan biarkan ketakutan menguasai diri. Tiba-tiba, bayangan hitam itu mengarah pada mereka dengan kecepatan luar biasa, dan saat ia hampir mencapai mereka, Wiran menyarungkan keris pusaka ke tanah, memunculkan kilatan cahaya yang mengusir bayangan itu sekejap. Namun, bayangan itu tidak hilang begitu saja. Dari kegelapan, muncul dua sosok bayangan, yang tampaknya adalah cermin dari diri mereka berdua. Bayangan Wiran memperlihatkan keputusasaan dalam menjalani hidup, saat ia merasa gagal menjadi suami yang baik bagi Sumini. Sedangkan bayangan Sumini memperlihatkan penyesalannya karena merasa selalu terjebak dalam keputusan-keputusan buruk yang telah ia ambil. "Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak akan bisa melarikan diri dari penyesalan ini," teriak bayangan Sumini dengan suara yang keras, penuh dengan amarah. Sumini merasakan perasaan bersalah yang begitu dalam menguasainya. Bayangan dirinya itu menyerangnya dengan kata-kata yang tajam, menggambarkan setiap kesalahan yang ia rasakan dalam hidupnya. Wiran, di sisi lain, tidak kalah terperangah. Bayangan dirinya mengolok-olok dirinya, mengingatkan dia tentang kegagalannya dalam menjalani hidup, tentang impian-impian yang tak pernah terwujud,
dan bagaimana ia merasa tak pernah cukup baik. Keduanya terhenti sejenak, merenung dalam diam, terjebak dalam perasaan mereka masing-masing. Namun, dalam hening yang mencekam, suara Kiai Suroto kembali terdengar, menembus keheningan. Ingat, kalian hanya bisa mengalahkan bayangan ini dengan keberanian untuk menerima diri kalian sendiri. Jangan biarkan ketakutan itu mengendalikan kalian. Pada saat itulah, Wiran menatap Sumini dengan tatapan penuh pengertian. Kita sudah melalui banyak hal bersama, Sum. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita sekarang. Kita harus menghadapi ini bersama. Sumini mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Namun hatinya kini lebih tenang. Kita bisa melakukannya. Wiran, kita harus bisa. Dengan keris pusaka di tangan, mereka mulai bergerak maju, menghadapi bayangan diri mereka. Bayangan Wiran menyerang dengan kata-kata yang memporak-porandakan mentalnya. Namun Wiran tetap melangkah, menatap bayangan itu dengan tekad. Aku sudah cukup dengan penyesalan ini. Aku akan memperbaiki segalanya. Sementara itu, bayangan Sumini mencoba menahannya dengan kata-kata penuh kebencian. Kamu tidak bisa memperbaiki apapun, Sumini. Semua keputusanmu sudah terlambat. Namun, Sumini tidak mundur. Ia mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, "Tidak, aku bisa mengubah diriku. Aku tidak akan terus terperangkap dalam kesalahan yang sudah berlalu." Tiba-tiba, keris pusaka di tangan Wiran bersinar semakin terang, dan bayangan mereka mulai mereda, seakan ketakutan mereka yang lama mulai menguap. Tanpa ragu, mereka melangkah maju bersama, melawan bayangan diri mereka sendiri. Namun, tepat di saat mereka melangkah maju, sesuatu yang lebih mengerikan muncul. Sebuah entitas besar, sosok yang tak bisa mereka lihat sepenuhnya, tetapi keberadaannya sangat nyata. Rasanya seolah seluruh dunia berguncang ketika sosok itu muncul. Kalian baru saja melewati ujian kecil. Suara itu bergema di sekitar mereka. Suara yang jauh lebih dalam dan menakutkan dari apapun yang pernah mereka dengar. Namun, sekarang kalian harus menghadapi ujian yang sesungguhnya. Ini adalah ujian hidup dan mati. Wiran dan Sumini saling menatap, menyadari bahwa perjalanan mereka di dunia gaib ini baru saja dimulai. Entitas besar itu berdiri di hadapan Wiran dan Sumini. Tubuhnya kabur, hampir tak terlihat dengan jelas. Tetapi aura kekuatan yang terpancar dari sosok itu sangat jelas terasa. Mereka merasakan getaran aneh yang menyusup ke dalam tubuh mereka, membuat hati berdebar dan langkah terasa berat. Wiran menggenggam keris pusaka dengan erat, sementara Sumini hanya bisa menatap kosong. Perasaan takut mulai merayapi dirinya. Entitas itu menggelengkan kepala dengan suara gemuruh, seolah menertawakan kelemahan mereka. Kalian tidak bisa lari dari takdir. Kalian telah memilih jalan yang penuh dengan darah, kesalahan, dan penyesalan. Kalian pikir kalian bisa membalikkan segalanya? Suara itu terdengar seperti raungan ribut, membuat gendang telinga mereka berdesir. Sumini merasakan kesulitan bernapas. Seolah setiap kalimat dari entitas tersebut adalah sebuah beban yang semakin menekan dada mereka. Namun, Wiran, meskipun takut, berusaha untuk tetap tenang. Kami sudah memilih untuk menghadapi masa lalu kami, entitas. Kata Wiran dengan suara yang menggema penuh keteguhan. Kami tidak takut pada keputusan yang telah kami buat. Entitas itu tertawa lebih keras lagi, dan tiba-tiba, ruang sekitar mereka berubah. Seketika, mereka terlempar ke dalam kegelapan yang pekat. Hanya terdengar suara bisikan lembut yang datang dari segala arah. Seolah ada ribuan suara yang menceritakan penyesalan mereka, ketakutan mereka, dan kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Setiap langkah kalian membawa kalian lebih dalam ke dalam kegelapan. Suara itu berkata dengan dingin. Hanya satu yang dapat kalian lakukan sekarang. Tanggung jawab atas apa yang telah kalian lakukan. Sumini mulai merasa cemas. Tanggung jawab atas apa? Tanyanya. Matanya mulai berkaca-kaca. Kalian memilih untuk mencari kekuatan dalam ilmu yang terlarang. Ilmu yang telah mengorbankan banyak nyawa. Sekarang, waktu untuk membayar tiba. Sumini menoleh ke Wiran. Bingung. Kita tidak bisa mundur, kan? Tanyanya dengan suara gemetar.
Wiran menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Tidak, Sum. Kita sudah terlibat terlalu dalam. Namun dalam hati, ia merasakan kekhawatiran yang mendalam. Apakah mereka bisa keluar hidup-hidup dari semua ini? Tiba-tiba, suara itu mengeraskan. Jika kalian ingin keluar hidup-hidup, kalian harus memilih salah satu, kehidupan atau nyawa orang yang paling kalian cintai. Sumini terkejut. Matanya terbelalak. Apa maksudmu? Tanyanya. Hampir tidak bisa berkata-kata. Hanya ada satu jalan keluar dari ujian ini. Jawab entitas itu dengan dingin. Jika kalian memilih untuk bertahan hidup, salah satu dari kalian harus menjadi tumbal, mengorbankan nyawa mereka untuk kebebasan yang lain. Kehilangan kata-kata, Wiran menatap Sumini dengan penuh kecemasan. Sum, kita tidak bisa, katanya. Namun tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena perasaan berat yang menghimpit jantungnya. Bagaimana mungkin dia bisa memilih untuk mengorbankan hidup orang yang sangat dia cintai? Sumini menatapnya. Air matanya menetes. Aku tidak bisa membiarkan kamu melakukan itu. Aku lebih rela mati daripada melihatmu berkorban. Namun, entitas itu tidak memberi pilihan. Keputusan sudah ditentukan. Kalian akan memilih kehidupan atau pengorbanan. Sosok itu menghilang seketika, meninggalkan mereka berdua terjebak dalam keraguan dan ketakutan yang semakin menambah gelisah. Keputusan yang harus mereka ambil sepertinya tak terelakkan. Mereka terjebak dalam dilema yang tak ada jalan keluar. Wiran dan Sumini kini dihadapkan pada pilihan yang mengerikan. Apakah salah satu dari mereka harus mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan yang lain? Tak ada jalan lain selain menghadapi takdir yang sudah ditentukan oleh entitas itu. Dalam keheningan yang mencekam, Sumini akhirnya berbicara dengan suara lirih. Kita akan menghadapi takdir ini bersama. Tidak ada yang lebih penting daripada kita berdua. Namun, tepat saat itu, tiba-tiba keris pusaka yang dipegang Wiran berkilat terang. Entitas itu kembali muncul di hadapan mereka. Wajahnya kini lebih jelas terlihat, dengan mata yang berapi-api penuh amarah. Kalian masih belum mengerti? Inilah takdir kalian. Dengan teriakan keras, keris pusaka Wiran terbang dari tangannya, menciptakan kilatan cahaya yang menghancurkan segala kegelapan yang ada di sekitar mereka. Namun, dunia itu mulai terbelah, dan keduanya terjatuh dalam sebuah jurang yang dalam. Apakah ini benar-benar akhir bagi mereka? Wiran dan Sumini terjatuh dalam kegelapan yang tak terduga. Dunia yang mereka kenal seakan menghilang, digantikan oleh dimensi lain yang penuh dengan kabut putih tebal. Udara terasa berat, seolah setiap hembusan napas mengandung rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Mereka tidak tahu berapa lama mereka terjatuh, namun ketika akhirnya mereka mendarat, kedua kaki mereka menjejak tanah keras. Sumini memegangi dadanya, berusaha mengatur napas. Matanya terbuka lebar, seolah mencoba menyesuaikan diri dengan kenyataan baru ini. Wiran, meskipun terhuyung-huyung, cepat-cepat berdiri dan menatap sekeliling. Tidak ada satupun tanda kehidupan di sekitar mereka. Hanya kegelapan yang begitu pekat. Wiran, kita di mana ini? Suara Sumini bergetar, tetapi dia berusaha kuat. Aku tidak tahu, jawab Wiran dengan suara serak. Tapi ini jelas bukan tempat biasa. Ini bukan dunia yang kita kenal. Mereka menyadari, entitas itu telah membawa mereka ke dimensi lain, mungkin ke dunia gaib, di mana hukum hidup dan mati tidak berlaku seperti yang mereka pahami. Sumini menggenggam erat tangan Wiran, berharap bahwa mereka berdua bisa saling menguatkan. Tiba-tiba, suara bisikan yang familiar kembali terdengar, datang dari segala arah, menciptakan getaran yang menakutkan. Selamat datang di dunia yang tak terjangkau oleh waktu. Dunia tempat pengorbanan akan diputuskan. Wiran menegakkan punggungnya, mencoba untuk tidak tampak cemas. Apa yang kau inginkan dari kami? Serunya kepada entitas yang tak tampak itu. Kalian datang untuk mencari kekuatan dari ilmu yang terlarang. Kalian datang untuk mengubah nasib. Tetapi kalian lupa, setiap kekuatan ada harga yang harus dibayar. Dan harga kalian sudah jatuh tempo. Jawab suara itu dengan nada yang dalam dan menakutkan. Sumini mendekat pada Wiran, menggenggam tangannya lebih erat.
Jadi, inikah akhirnya? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya. Kita harus berhadapan dengan kenyataan ini. Sum. Tak ada jalan mundur, jawab Wiran, meski hatinya sangat gelisah. Saat mereka berdiri bersama, di hadapan mereka muncul sebuah bayangan besar. Bayangan itu perlahan membentuk sosok yang lebih jelas. Seorang pria tinggi dengan wajah yang terluka parah, darah mengalir dari tubuhnya, matanya kosong dan memancarkan kebencian yang mendalam. Aku adalah korban pertama dari ilmu yang kalian pelajari. Aku adalah salah satu yang terkorbankan. Sumini mundur beberapa langkah. Ketakutan menyelimuti tubuhnya. Apa yang kau inginkan dari kami? Tanyanya. Pria itu mengangkat tangannya dengan lambat, dan dengan suara serak, dia berkata, kalian harus membayar dengan cara yang sama. 1 jiwa untuk 1 jiwa. Salah satu dari kalian harus mengorbankan diri, atau kalian berdua akan terjebak selamanya di sini. Wiran memandang Sumini dengan tatapan penuh keraguan, lalu kembali mengalihkan pandangannya pada pria itu. Kau siapa sebenarnya? Tanya Wiran, gemetar. Aku adalah salah satu dari banyak yang dibunuh karena keserakahan manusia. Ilmu kejawen yang kalian pelajari adalah ilmu yang penuh dengan darah, dan hanya ada satu cara untuk menebusnya. Bayangan pria itu mulai meredup, dan suara entitas itu kembali bergema di udara. Kalian akan membuat pilihan terakhir. Satu di antara kalian harus memilih untuk mengorbankan hidupnya demi yang lain, atau kalian berdua akan terkunci selamanya di dunia ini. Sumini menatap Wiran dengan penuh kecemasan. Apa yang harus kita lakukan, Wiran? Kita tak punya pilihan lain. Dia berbisik, suara tegang dan penuh air mata. Wiran merasakan kekuatan yang mengalir dari keris pusaka yang kini ada di tangannya, meskipun sosoknya masih samar-samar. Sum, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Aku yang akan mengorbankan diri. Aku yang lebih pantas menanggung semua ini. Sumini menggenggam tangan Wiran lebih erat. Air matanya mulai mengalir. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mengorbankan dirimu. Aku mencintaimu. Wiran menatapnya dalam diam. Kita sudah terjebak di sini. Kita harus memilih, katanya dengan suara berat. Tiba-tiba, keris pusaka itu menyala dengan terang, seolah memberikan tanda bahwa mereka tak lagi memiliki waktu. Pilihlah dengan bijak, atau kalian akan terperangkap selamanya. Suara entitas itu kembali menggema. Dalam detik-detik terakhir yang penuh ketegangan, Wiran dan Sumini saling menatap, menyadari bahwa saat ini, tak ada pilihan yang benar. Mereka hanya bisa mengandalkan satu sama lain. Namun apakah pengorbanan yang mereka pilih akan membawa mereka kembali ke dunia nyata, atau malah semakin menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan selamanya? Wiran dan Sumini berdiri di hadapan pilihan yang mengerikan. Pilihan yang tak terbayangkan sebelumnya. Dunia yang mereka kenal terasa semakin jauh, dan dalam kegelapan yang pekat itu, mereka terjebak dalam dilema yang tak terpecahkan. Sumini, apa yang harus kita lakukan? Suara Wiran hampir tak terdengar, penuh dengan keputusasaan. Aku tidak tahu lagi. Sumini menggenggam erat tangan Wiran, matanya berair. Aku tidak ingin kehilanganmu, Wiran. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan kita berdua terjebak di sini selamanya. Ada rasa takut yang sangat mendalam dalam suaranya. Takut akan keputusan yang harus mereka ambil. Namun, dia tahu satu hal. Mereka harus bertindak sekarang atau mereka akan terjebak dalam dunia ini selamanya. Keraguan menguasai mereka. Karena entitas itu masih mengamati setiap gerakan mereka. Menunggu mereka memilih. 1 jiwa untuk 1 jiwa. Suara entitas itu terdengar semakin menekan. Hanya dengan pengorbananlah kalian bisa keluar dari sini. Sumini menatap Wiran dalam diam, seolah mencari jawaban dalam mata lelaki yang telah mendampinginya melewati banyak hal. Jika salah satu dari kita harus mengorbankan diri, maka itu aku. Aku lebih tua. Aku lebih siap menanggung beban ini. Wiran menunduk. Hatinya terasa hancur. Sumini, jangan. Aku yang akan melakukannya. Kamu berhak hidup lebih lama. Kamu berhak merasakan kebahagiaan. Aku sudah terlalu banyak membuat kesalahan. Tiba-tiba,
Suara bisikan itu terdengar semakin keras. Tak ada waktu lagi. Pilihlah. Entitas itu mengancam mereka, menyatakan bahwa mereka tak punya pilihan lain selain mengorbankan salah satu jiwa mereka. Jika mereka tidak membuat keputusan sekarang, semuanya akan berakhir tragis. Di tengah ketegangan yang semakin mencekam, Wiran menatap keris pusaka yang masih ada di tangannya. Cahaya keris itu memancar lebih terang, seolah-olah memberi mereka petunjuk terakhir. Tanpa disadari, tangannya menggenggam keris itu lebih kuat, seakan ada kekuatan yang mengalir dari pusaka itu, mengarahkannya untuk mengambil keputusan yang harus mereka hadapi. Sumini melihat keris itu dan mulai menangis, menyadari bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan terakhir. Wiran, tidak ada pilihan lain. Aku ikhlas jika memang ini harus terjadi. Tetapi, kau harus tahu bahwa aku mencintaimu. Wiran menatapnya, kemudian menatap sekeliling mereka. Aku tidak ingin mengorbankanmu, Sum. Tapi aku akan mengorbankan diriku. Dengan keputusan itu, Wiran melangkah maju, siap untuk menghadapi takdir yang telah menantinya. Namun, sebelum dia bisa melakukan tindakan apapun, suara entitas itu kembali berbicara dengan nada yang lebih dalam dan mengerikan. Hati-hati, manusia. Pengorbanan yang kalian pilih akan menentukan nasib kalian selamanya. Sekali pengorbanan itu terjadi, tidak ada jalan kembali. Sumini menahan langkah Wiran, dan dengan air mata yang mengalir deras, dia berkata, "Jika kita harus memilih, maka kita berdua akan melakukan pengorbanan bersama-sama. Tidak ada yang lebih penting dari kita berdua. Kita harus menghadapinya bersama." Kedua tangan mereka saling menggenggam, dan mereka berbisik satu sama lain. Bersama. Tanpa peringatan, keris pusaka itu bersinar lebih terang, dan tubuh mereka mulai terasa tertarik ke pusat energi yang ada di dalam dunia gaib ini. Wiran dan Sumini merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir ke dalam tubuh mereka, mempengaruhi setiap sel dalam diri mereka. Tiba-tiba, entitas itu muncul di hadapan mereka dengan sosok yang lebih besar dan menakutkan. Wajahnya penuh dengan luka dan darah yang mengalir. Kalian memilih untuk saling mengorbankan, ya? Tapi apakah kalian siap menghadapi akibatnya? Suara itu bergema dengan kekuatan yang mencekam. Sumini menarik napas dalam-dalam, dan dengan suara yang penuh tekad, dia berkata, "Kami siap." Entitas itu tertawa dengan suara yang sangat mengerikan, dan seketika, badan mereka mulai merasakan perubahan yang aneh, seperti mereka ditarik menuju kegelapan yang lebih dalam. Pusaka itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, menghilangkan bayangan mereka seketika. "Ini adalah pengorbanan yang sempurna," kata entitas itu. "Kalian akan dibebaskan, tetapi tidak tanpa harga." Dengan suara yang keras dan mencekam, dunia gaib itu mulai berputar, dan dalam sekejap, Wiran dan Sumini mendapati diri mereka kembali ke dunia nyata. Namun, dunia itu telah berubah. Apa yang mereka anggap sebagai dunia biasa kini dipenuhi dengan bayangan gelap dan keheningan yang menakutkan. Mereka telah kembali, tetapi kegelapan masih mengintai. "Kita kembali, tapi..." Sumini berbisik, "apakah kita benar-benar bebas?" Setelah pengorbanan besar yang mereka lakukan, Wiran dan Sumini membuka mata mereka di dunia nyata. Namun, rasanya tak seperti dulu lagi. Semua tampak terlihat sama, namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada kegelapan yang mengintai di balik setiap sudut kota, seperti bayangan yang tidak bisa dilihat dengan jelas, tetapi cukup untuk membuat perasaan mereka waspada. Mereka berdua berdiri di tengah jalan kota, terlihat sepi, tak seperti biasa. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada hiruk-pikuk orang, hanya keheningan yang mencekam. "Sumini, apa yang terjadi?" Suara Wiran bergetar, wajahnya diliputi rasa cemas. "Kenapa semuanya sepi? Di mana orang-orang?" Sumini menggenggam tangan Wiran lebih erat. "Aku tidak tahu. Rasanya seperti kita terperangkap di dunia lain, bukan dunia yang kita kenal." Saat mereka melangkah maju, mereka menyadari bahwa semua bangunan tampak sama, tetapi tak ada kehidupan. Jalanan kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Kucing liar yang biasanya berkeliaran pun tidak ada.
Semuanya terasa kosong dan hampa. Mungkin kita masih terperangkap di dalam dunia gaib itu, tapi dengan bentuk yang berbeda, kata Sumini, sambil mengamati sekeliling mereka. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat mereka melanjutkan perjalanan, langkah-langkah mereka terasa berat, seakan ada sesuatu yang menarik mereka ke bawah, seperti energi gelap yang menyelimuti tanah. Mereka mulai menyadari bahwa dunia ini tampaknya menjadi lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Mereka memutuskan untuk mencari orang yang mereka kenal untuk mendapatkan petunjuk. Mereka berjalan menuju rumah keluarga mereka, berharap menemukan jawaban atas perasaan aneh ini. Namun, setibanya di rumah, semuanya tampak tidak seperti biasanya. Pintu rumah terkunci, dan tidak ada suara apapun dari dalam. Ini aneh, kenapa pintu ini terkunci? Kata Wiran sambil mencoba mengetuk pintu. Ini rumah orang tuaku. Pasti ada seseorang di dalam. Namun, tidak ada jawaban. Mereka terpaksa membuka pintu dengan paksa, dan ketika mereka masuk, apa yang mereka temui justru membuat mereka terkejut. Di dalam rumah itu, hanya ada kegelapan, dan seluruh rumah tampak terabaikan, penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Tidak ada jejak kehidupan sama sekali. Lampu-lampu mati, dan semua perabot rumah tampak usang. Seperti waktu berhenti di sini. Wiran berjalan lebih dalam, merasakan sesuatu yang tidak beres. Sumini, apakah ini benar-benar rumah orang tuaku? Sepertinya tidak ada yang pernah tinggal di sini. Sumini melangkah mendekat, dan seketika, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres di belakangnya. Ketika dia menoleh, dia melihat bayangan hitam bergerak dengan cepat ke arah mereka. Ada sesuatu yang mengawasi kita, Sumini berbisik, matanya penuh ketakutan. Kita harus keluar dari sini, Wiran. Ini tidak baik. Wiran berbalik dan berlari keluar, tetapi bayangan itu terus mengikuti mereka, semakin dekat dan semakin mengerikan. Tangan mereka mulai terasa dingin, dan angin malam yang menembus tubuh membuat mereka semakin cemas. Apa yang terjadi pada dunia ini? Sumini hampir menangis. Kenapa kita bisa kembali ke sini, tapi semuanya terasa begitu salah? Tiba-tiba, suara yang mereka kenal baik terdengar dari kejauhan. Suara lembut Ibu Sumini. Sumini, Wiran kamu kembali. Suaranya terdengar familiar, namun ada sesuatu yang aneh dalam intonasi itu. Mereka berdua berlari ke arah suara itu, menuju taman belakang rumah, berharap menemukan jawaban. Namun, ketika mereka sampai, mereka tidak mendapati siapapun di sana, hanya bayangan hitam besar yang berputar di sekitar mereka. Apa ini? Wiran berteriak, merasa semakin terpojok. Bayangan itu mulai membentuk wajah manusia yang menatap mereka dengan tatapan kosong dan penuh kemarahan. Kalian tidak akan pernah bebas, bisik suara itu. Kalian telah membayar harga untuk kebebasan itu. Dan sekarang, kalian adalah bagian dari dunia ini selamanya. Sumini dan Wiran merasa tubuh mereka mulai terasa terbungkus oleh energi gelap yang semakin kuat. Mereka tidak bisa bergerak, seolah tubuh mereka terjebak dalam bayangan gelap itu. Tidak, teriak Wiran, berusaha untuk bangkit. Kami sudah membayar harga. Kami melakukan pengorbanan. Namun, suara itu hanya tertawa dengan keras, dan bayangan itu semakin menutupi mereka, seakan mereka terjebak dalam dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang tidak pernah mereka kenali sebelumnya. Pengorbanan kalian hanya awal dari penderitaan yang akan datang, bisik suara itu. Kalian bukan lagi manusia. Kalian adalah bagian dari dunia ini, yang akan selalu menginginkan lebih banyak jiwa. Tiba-tiba, semuanya gelap gulita, dan mereka merasa dirangkul oleh kegelapan abadi. Dunia ini, tempat mereka telah berkorban, ternyata bukanlah akhir. Itu hanya permulaan dari perjalanan panjang yang penuh dengan kegelapan dan penderitaan yang tak terhindarkan. Wiran dan Sumini terbangun dalam kegelapan yang pekat. Rasanya seperti mereka baru saja terlempar ke dimensi lain, sebuah dunia yang hampa, tanpa kehidupan yang nyata. Mereka merasakan sesuatu yang mengikat mereka, sesuatu yang jauh lebih gelap dan kuat dari apa yang mereka hadapi sebelumnya. Mereka tidak tahu berapa lama mereka sudah berada di sini.
Saat mereka membuka mata, mereka mendapati diri mereka terperangkap dalam ruang kosong. Hanya ada kabut hitam yang berputar-putar di sekitar mereka, seolah-olah menelan setiap percakapan yang mereka ucapkan. Ini tidak bisa benar, Sumini berkata. Suaranya penuh ketakutan. Aku tidak bisa percaya ini. Kenapa kita kembali ke sini? Kita terjebak, jawab Wiran. Suaranya berat, seolah dia baru saja bangun dari mimpi buruk. Kita masih terperangkap dalam dunia yang penuh kegelapan ini. Wiran mencoba menggerakkan tangannya, tetapi ia merasa tubuhnya seakan terikat oleh rantai tak terlihat. Begitu pula dengan Sumini, yang berusaha berdiri namun tubuhnya terasa terlalu berat untuk digerakkan. Lalu mereka mendengar suara yang sangat familiar, sebuah bisikan lembut yang menggema di udara. Kalian pikir kalian bisa melarikan diri? Suara itu menggema di sekitar mereka, namun tidak ada sosok yang bisa mereka lihat. Hanya suara yang mengelilingi mereka. Dunia ini adalah dunia kalian yang baru. Tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Kalian sudah menjadi bagian dari tempat ini selamanya. Tidak, kami tidak mau seperti ini. Sumini berteriak. Suaranya pecah karena emosi. Kami sudah membayar harga. Apalagi yang kalian inginkan dari kami? Suara itu hanya tertawa dengan kegilaan yang mendalam. Pengorbanan kalian hanyalah sebuah permulaan, Sumini dan Wiran. Kalian tidak bisa lari dari takdir ini. Kalian telah membuka pintu yang tak bisa ditutup. Namun, di balik suara itu, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Mereka mulai merasakan sebuah kekuatan yang lebih besar muncul di dalam diri mereka. Kekuatan yang tampaknya bertentangan dengan kegelapan yang mengelilingi mereka. Mereka tidak tahu pasti apa itu. Tetapi rasa itu membuat mereka sedikit lebih optimis. Wiran, kita tidak bisa menyerah, seru Sumini. Matanya mulai terbakar dengan semangat baru. Kita sudah melewati banyak hal buruk bersama. Kita tidak bisa membiarkan dunia ini menelan kita begitu saja. Wiran memandang Sumini, merasakan keteguhan dalam hatinya. Kau benar, Sumini. Kita harus mencari jalan keluar dari sini. Dengan kekuatan yang semakin tumbuh di dalam diri mereka, mereka mulai merasakan ada sesuatu yang bisa mereka lakukan. Mereka mungkin masih terjebak dalam dunia gelap ini, tetapi mereka tahu bahwa tak ada yang bisa menghentikan tekad mereka. Ada satu cara, kata Wiran, mengingat sesuatu yang sudah lama ia dengar, ritual kuno yang bisa membebaskan mereka dari kutukan ini. Tapi itu bukanlah ritual sembarangan, dan melibatkan pengorbanan yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Kita harus menemukan tempat itu, lanjut Wiran, suaranya penuh keyakinan. Hanya dengan cara itu kita bisa bebas dari dunia ini. Mereka berdua tahu bahwa mereka tidak bisa kembali ke dunia yang lama, tetapi mungkin, hanya mungkin, ada sebuah jalan keluar yang masih tersembunyi, hanya menunggu mereka untuk menemukannya. Mereka berjalan menembus kabut hitam yang semakin tebal. Setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan, namun juga membawa mereka lebih dekat pada tujuan yang harus mereka capai. Mereka tahu, jika mereka gagal, dunia ini akan mengubah mereka menjadi bagian dari bayangan yang akan terus menghantui dunia nyata. Namun, jika mereka berhasil, mereka akan membebaskan diri mereka dan seluruh jiwa yang terperangkap dalam kegelapan ini. Setiap langkah mereka adalah langkah menuju keberanian, menuju pembebasan, namun juga menuju takdir yang tidak mereka ketahui. Wiran dan Sumini melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan yang mengelilingi mereka. Mereka sudah menempuh perjalanan yang panjang, terjebak dalam dunia yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kini mereka mendekati titik yang paling menentukan, tempat yang penuh dengan rahasia gelap yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani menantang takdir. Tiba-tiba, mereka tiba di sebuah ruang terbuka, tempat yang tampaknya kosong, namun memiliki aura mistis yang kuat. Di tengah ruangan itu, ada sebuah meja batu besar, dikelilingi oleh lilin-lilin hitam yang menyala dengan api biru. Di atas meja itu, ada sebuah buku tua yang tampaknya telah lama terlupakan. Buku itu mengeluarkan cahaya lembut, seolah memanggil mereka untuk mendekat. Ini dia, bisik Wiran. Matanya bersinar dengan penuh keyakinan. Ini adalah cara kita untuk bebas dari kutukan ini. Namun, di saat yang sama,
Mereka merasakan sesuatu yang mengerikan. Suara tertawa yang menakutkan terdengar di seluruh ruang itu, menghantui mereka dengan setiap langkah. Kalian pikir kalian bisa melarikan diri? Tidak ada jalan keluar dari sini. Suara itu terdengar begitu dekat, seakan-akan datang dari segala arah. Sumini menahan napas, merasakan ketakutan yang menyelubungi dirinya. Jangan biarkan suara itu mempengaruhi kita, Wiran, katanya, meskipun suaranya gemetar. Kita harus fokus pada tujuan kita. Wiran mengangguk, lalu berjalan menuju buku kuno itu. Dengan hati yang berat, ia membuka halaman pertama, yang ternyata berisi tulisan yang sangat sulit dipahami, seolah ditulis dalam bahasa kuno yang hampir punah. Ia mulai membaca dengan perlahan, mencoba memahami maksud dari ritual yang harus mereka lakukan. Ini ritual yang mengharuskan kita mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, kata Wiran, suaranya penuh keheranan. Demi kebebasan kita, salah satu dari kita harus rela melepaskan bagian dari dirinya. Sumini merasakan ketegangan di dada, sebuah rasa yang tak terlukiskan. Apa maksudmu dengan bagian dari diri kita? Apa yang harus kita korbankan? Wiran terdiam sejenak. Matanya berpindah dari halaman buku itu kepada Sumini. Itu berarti jiwa kita, Sumini. Salah satu dari kita harus mengorbankan jiwanya untuk menghentikan kutukan ini. Sumini terkejut, hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Kita tidak punya pilihan, jawab Wiran dengan suara yang hampir tak terdengar. Jika kita ingin keluar hidup-hidup dari dunia ini, kita harus melakukan ini. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Sumini menggigil, namun ia bisa melihat keteguhan di mata Wiran. Jika kita tidak melakukannya, kita akan menjadi bagian dari dunia ini selamanya. Kita harus mengakhiri ini. Dengan hati yang penuh kecemasan, Sumini memandang buku itu lagi. Kita harus siap untuk apapun yang terjadi. Setelah membaca lebih lanjut, Wiran mengetahui bahwa ritual ini tidak hanya membutuhkan pengorbanan jiwa, tetapi juga kekuatan spiritual yang sangat besar untuk memutuskan ikatan dengan dunia gelap ini. Ritual itu mengharuskan salah satu dari mereka untuk menyerahkan seluruh kekuatannya, baik fisik maupun spiritual, dalam bentuk sebuah pengorbanan yang total. Kita akan melakukannya bersama-sama, kata Wiran, suara penuh tekad. Kita harus kuat, apapun yang terjadi. Namun, suara itu kembali menggelegar. Kali ini lebih mengerikan daripada sebelumnya. Kalian pikir kalian bisa menghentikan takdir? Kalian akan menjadi bagian dari dunia ini, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Tiba-tiba, lilin-lilin hitam di sekitar mereka mulai menyala lebih terang, dan dari dalam kegelapan yang mendalam, sosok gelap dan menakutkan muncul, seolah-olah terbentuk dari kabut dan bayangan. Sosok itu tersenyum dengan sinis, seolah sudah menunggu saat ini datang. Sudah terlambat untuk kembali. Kalian sudah ada di tangan saya. Wiran dan Sumini berdiri tegak, meskipun tubuh mereka gemetar. Mereka tahu bahwa mereka harus melakukan ritual ini dengan cepat jika ingin menyelamatkan diri mereka. Kita tidak akan menyerah, teriak Sumini dengan penuh keberanian. Kita akan bebas dari tangan gelapmu. Dengan keyakinan yang baru, mereka mulai melaksanakan ritual, memusatkan seluruh tenaga mereka pada keberanian untuk melepaskan diri dari dunia ini. Suasana di sekitar mereka semakin mencekam, tetapi mereka tetap bertahan. Apakah pengorbanan yang mereka lakukan cukup untuk mengakhiri kutukan ini? Atau apakah mereka akan menjadi bagian dari dunia gelap selamanya? Kegelapan semakin mengelilingi mereka. Suara-suara mengerikan bergema dari segala arah, seolah mengingatkan mereka bahwa mereka hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk mencapai akhir dari perjalanan ini. Wiran dan Sumini saling berpandangan, merasakan ketegangan yang begitu berat. Mereka tahu bahwa apa yang sedang mereka lakukan adalah pengorbanan terbesar dalam hidup mereka. Kita harus siap, kata Wiran dengan suara tegas, meskipun bisa terlihat ketakutan di matanya. Apapun yang terjadi, kita harus melakukannya, Sumini. Sumini mengangguk, meskipun hatinya terasa sangat berat. Ia tak bisa membayangkan kehilangan apapun lagi,
Tetapi ia tahu bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk melarikan diri dari cengkeraman dunia gelap yang telah menyiksa mereka. Mereka sudah berada begitu jauh, dan tidak ada jalan mundur lagi. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita, kata Sumini, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Kita harus kuat. Kita harus melawan semua yang menghalangi kita. Di hadapan mereka, meja batu tempat buku itu terbuka lebar, dan lilin-lilin hitam yang mengelilinginya semakin menyala dengan api biru yang semakin besar. Setiap detik yang berlalu terasa seperti sekian abad, dan buku kuno yang mereka buka semakin mengeluarkan energi gelap yang mempengaruhi jiwa mereka. Kita harus mengorbankan kekuatan kita untuk menghentikan kutukan ini, kata Wiran, sambil memegang buku itu erat-erat. Jangan takut, Sumini. Ini adalah langkah terakhir kita. Tapi sebelum mereka sempat memulai ritual dengan sempurna, suara misterius itu kembali terdengar. Kali ini lebih mendalam, lebih mengerikan. Kalian tidak akan pernah bisa menghentikan takdir kalian. Dunia ini sudah menjadi milik saya. Sumini menggigil, tetapi ia tahu bahwa mereka harus melawan, atau semuanya akan sia-sia. Tanpa membuang waktu lagi, Wiran dan Sumini memulai ritual, mengucapkan mantra kuno yang mereka temukan dalam buku tersebut. Tangan mereka terangkat tinggi, tubuh mereka bergetar, dan lilin-lilin hitam menyala semakin terang, menambah ketegangan yang semakin menyelimuti mereka. Ketika mereka mulai mengucapkan kata-kata yang tertera dalam buku itu, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Sosok gelap yang sebelumnya hanya berwujud bayangan, kini muncul dalam bentuk yang lebih nyata. Ia terlihat mengerikan. Tubuhnya penuh dengan kehilangan bentuk, seolah terdiri dari bayangan yang bergerak tanpa arah. Suara tertawanya menggelegar, menggetarkan dinding-dinding ruangan dan menyusup ke dalam jiwa mereka. Kalian ingin melarikan diri dari saya? Suara itu bergema dengan penuh ejekan. Kalian tidak akan pernah bisa menghentikan takdir yang telah saya tentukan untuk kalian. Wiran, meskipun hampir terguncang, tetap teguh. Kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan keluar dari sini hidup-hidup, katanya, dengan suara penuh keyakinan. Sumini merasakan energi gelap mulai menyerang jiwanya. Rasanya seperti sesuatu yang sangat berat sedang mencoba menghisap seluruh kekuatan dari tubuhnya. Wiran, teriaknya, mencoba bertahan meskipun napasnya terasa semakin sesak. Wiran meraih tangan Sumini dengan cepat, memegangnya erat, dan mereka melanjutkan ritual mereka, semakin dalam, semakin intens. Energi dari kata-kata itu mulai meresap, masuk ke dalam tubuh mereka, mengalir melalui setiap pembuluh darah, menuntut pengorbanan yang sangat besar. Tiba-tiba, lilin-lilin itu menyala sangat terang, dan sebuah ledakan energi mengguncang seluruh ruangan. Suara hancur terdengar seiring dengan pecahnya batas-batas dunia yang ada. Sumini merasa tubuhnya mulai kehilangan kendali, dan ia bisa merasakan jiwa mereka terpisah, terbang, melewati ruang yang tak terlihat. Wiran mengerahkan segala kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Ia tahu bahwa ia harus membuat pilihan besar. Sumini, kita harus melakukannya, teriaknya. Meskipun suara itu hampir tak terdengar di tengah teriakan dunia yang semakin berantakan. Sumini menatapnya dengan air mata yang mengalir, merasa begitu berat. Aku tidak ingin kehilanganmu, Wiran, katanya, hampir putus asa. Aku tak bisa hidup tanpamu. Wiran mengangkat tangannya, meraih wajah Sumini, dan dengan suara lembut berkata, kita harus melakukannya bersama-sama. Jangan khawatir, aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Saat mereka saling berpandangan, dunia di sekitar mereka mulai hancur, dan sebuah energi luar biasa memancar dari tubuh mereka, membentuk pusaran kekuatan yang sangat kuat. Tiba-tiba, sosok gelap itu berteriak kesakitan, terhuyung mundur, seolah terjepit dalam energi yang sangat kuat. Ini tidak mungkin, teriak sosok itu, suaranya penuh kebingungan dan kemarahan. Kalian berhasil. Wiran dan Sumini terus melanjutkan ritual, hingga akhirnya, ledakan cahaya yang sangat besar membalut mereka. Semua yang ada di sekitar mereka hancur dalam sekejap mata. Dunia ini mulai menghilang, dan sosok itu pun lenyap, terbakar oleh kekuatan yang mereka lepaskan.
Setelah semuanya tenang, mereka terdiam dalam kegelapan yang sepi. Mereka tidak tahu apakah mereka telah keluar dari dunia itu, atau apakah mereka hanya terjebak di antara dunia hidup dan mati. Sumini, bisik Wiran, memanggil nama istrinya dengan suara penuh kelegaan. Apakah kita berhasil? Sumini membuka matanya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kedamaian yang lama hilang. Kita berhasil, Wiran. Kita bebas. Namun, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dunia ini mungkin telah hancur, tapi mereka tahu bahwa mereka harus tetap melanjutkan perjalanan mereka, terlepas dari apa yang akan datang. Pagi itu, dunia terasa berbeda. Sumini dan Wiran berdiri di tengah-tengah kebun tua yang kini tampak lebih tenang dan sepi. Angin berhembus lembut, seolah membawa ketenangan yang sebelumnya mereka tidak rasakan. Seluruh tubuh mereka terasa lelah, namun di dalam hati mereka ada rasa lega yang luar biasa, seperti beban berat yang akhirnya terlepas. Namun, meskipun suasana tampak damai, ada perasaan aneh yang menggelayuti hati mereka. Apakah semuanya benar-benar selesai? Apakah mereka benar-benar telah keluar dari dunia gelap yang selama ini mengintai mereka? Wiran, kita benar-benar bebas? Tanya Sumini dengan suara pelan, sambil menatap langit yang mulai terang. Di dalam dirinya masih ada keraguan, meskipun dunia di sekitar mereka kini terasa normal. Aku rasa begitu, jawab Wiran. Namun matanya tidak bisa menutupi rasa kebingungannya. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Seperti ada yang belum selesai. Mereka berjalan bersama, menyusuri jalan setapak yang mengarah ke desa. Semua tampak seperti biasa, namun ada perasaan lain yang menggantung di udara. Mereka telah melepaskan diri dari cengkraman ilmu kejauhan yang mengerikan itu, tetapi mereka merasa ada yang hilang, sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengorbanan yang mereka lakukan. Tiba-tiba, suara aneh kembali terdengar. Kali ini lebih lemah, lebih menggelegar. Seperti gema dari tempat yang jauh. Mereka berhenti sejenak, saling berpandangan. Wiran meremas tangan Sumini, merasakan ketegangan yang kembali muncul. Ada apa, Wiran? Tanya Sumini dengan raut khawatir. Ia merasakan getaran di tubuhnya, bukan karena rasa takut, tapi lebih karena perasaan tercekik, seperti ada sesuatu yang tak terlihat, menyelimuti mereka dengan sangat halus. Kita harus tetap waspada, jawab Wiran dengan tegas, meskipun ia sendiri juga tidak yakin apa yang terjadi. Sepertinya kekuatan yang telah mereka lepaskan saat ritual belum sepenuhnya terputus. Mereka berjalan lebih cepat, menuju desa. Namun, keanehan mulai muncul di sepanjang perjalanan. Orang-orang yang mereka temui tampak seperti terhipnotis, berjalan dengan langkah lambat dan tatapan kosong. Seolah-olah mereka tidak melihat Wiran dan Sumini, meskipun kedua pasang mata mereka terbuka lebar. Ada yang tidak beres, bisik Sumini, sambil mencengkeram tangan Wiran lebih erat. Kenapa mereka seperti itu? Wiran mengangguk, matanya menyapu sekeliling. Aku rasa, dunia kita belum sepenuhnya pulih. Ketika mereka sampai di desa, suasana semakin aneh. Rumah-rumah yang biasanya ramai dengan aktivitas kini tampak kosong, dengan pintu-pintu yang tertutup rapat. Suara-suara dari dalam rumah seolah ditelan. Hanya ada keheningan yang mencekam. Sumini, ada yang salah dengan semua ini, ujar Wiran, suaranya penuh kecemasan. Kita mungkin masih terjebak di antara dunia ini dan dunia gelap itu. Sumini mengerutkan dahi, mencoba untuk berpikir jernih. Tapi, kita sudah melakukan ritual itu. Kita sudah melawan kekuatan itu, kan? Kenapa masih ada yang aneh? Tiba-tiba, mereka mendengar suara teriakan yang keras dari salah satu rumah. Mereka berlari menuju sumber suara, dan ketika mereka tiba, mereka melihat seorang pria tua sedang terkapar di tanah, matanya melotot ketakutan. Tidak, tidak ada yang bisa lari dari kekuatan itu, teriak pria tua itu, menggelengkan kepala dengan frustasi. Kalian telah mengakhiri satu kutukan, tapi kalian tidak tahu bahwa ada yang lebih kuat dari itu. Sumini dan Wiran terdiam. Apa maksudmu? Tanya Wiran, mencoba meraih pria tua itu. Namun tangan pria tersebut menepisnya dengan cepat.
Kalian tidak tahu, bukan? Ilmu yang kalian coba matikan itu hanyalah bagian dari sistem yang lebih besar. Kekuatan itu sudah berakar begitu dalam, dan saat kalian menghancurkannya, kalian hanya merusak permukaan dari kejahatan yang lebih dalam. Pria tua itu menggigil, matanya penuh ketakutan. Kalian hanya memicu lebih banyak kematian, lebih banyak penderitaan. Dengan terbata-bata, pria itu berusaha berdiri. Kalian sudah melakukan kesalahan besar. Ilmu itu tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Kalian hanya membuka pintu lain yang lebih gelap. Wiran dan Sumini saling berpandangan. Rasa takut yang lebih besar kini menguasai mereka. Ternyata, kemenangan mereka belum benar-benar tercapai. Mereka baru saja memulai perjalanan yang lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Jika benar yang dia katakan, kita harus segera bertindak, kata Wiran. Suaranya penuh keputusasaan. Kita tidak bisa membiarkan ini berkembang lebih jauh. Kita harus menghadapinya bersama-sama, jawab Sumini dengan tekad. Kita sudah berjuang begitu lama. Kita tidak bisa menyerah sekarang. Di saat yang sama, suara gemuruh itu semakin keras. Sesuatu yang sangat besar sedang mendekat, dan mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Bahkan, mungkin saja ini adalah awal dari malapetaka yang lebih besar. Wiran dan Sumini berdiri tegak di depan rumah pria tua itu. Perasaan cemas dan takut semakin menyelimuti mereka. Semua yang mereka yakini tentang kemenangan mereka dalam menghadapi ilmu kejauhan kini terasa rapuh. Seolah-olah, ada sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat yang telah mereka lepaskan dengan menghancurkan ilmu tersebut. Kita harus segera pergi, ujar Sumini dengan suara serak. Matanya menatap jauh ke horizon yang semakin kelam. Jika benar ada yang lebih jahat, kita harus menghentikannya sebelum terlambat. Wiran mengangguk. Matanya penuh tekad. Kita tidak bisa lari dari ini. Kita harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berdua melangkah cepat, menyusuri jalan setapak menuju bagian paling dalam desa. Keheningan semakin mencekam. Tak ada suara apapun kecuali langkah kaki mereka yang menapaki tanah yang terasa semakin keras. Tiba-tiba, mereka berhenti di depan sebuah rumah tua yang terletak di ujung desa. Rumah itu tampak terabaikan dan hampir runtuh, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka tertarik untuk masuk. Suatu energi yang kuat, seperti panggilan yang tak bisa mereka hindari. Ini, rumah itu, bisik Sumini, sambil menatap pintu yang sudah setengah terbuka. Pria tua itu, dia pasti tahu sesuatu. Wiran menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangan Sumini lebih erat. Kita harus berhati-hati. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa lengah. Mereka melangkah masuk, dan begitu pintu terbuka, mereka disambut oleh bau busuk yang menyengat. Udara di dalam rumah terasa tebal, penuh dengan energi yang menyesakkan dada. Suasana itu terasa sangat mencekam, seperti ada sesuatu yang mengintai mereka. Sumini merasa mual. Namun dia mencoba untuk tetap tegar. Apa ini? Tanyanya. Suaranya gemetar. Kita tidak punya pilihan selain maju, jawab Wiran dengan penuh tekad. Mereka melangkah lebih dalam, memasuki ruang tengah yang tampak gelap dan berdebu. Dinding-dinding rumah itu penuh dengan lukisan-lukisan aneh, menggambarkan wajah-wajah yang tampak tak manusiawi, seolah mereka adalah makhluk yang terperangkap dalam lukisan. Mata-mata di lukisan itu mengikuti mereka, menambah rasa tidak nyaman yang sudah membebani perasaan mereka. Di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah meja kayu besar yang dipenuhi dengan berbagai macam artefak kuno, benda-benda yang tampak berhubungan dengan ritual dan ilmu hitam. Di atas meja itu, terdapat sebuah buku tua, dengan sampul kulit yang sudah usang. Ini, pasti buku itu, bisik Wiran. Matanya berkaca-kaca karena kengerian yang menyelimuti dirinya. Sumini mendekat, meraih buku itu dengan hati-hati. Begitu jari-jarinya menyentuh sampulnya, buku itu seolah bergetar, mengeluarkan suara lembut yang membuat darah mereka berdesir. Jangan buka buku itu, Sumini, teriak Wiran, namun sudah terlambat. Sumini membuka halaman pertama, dan begitu dia membaca beberapa baris tulisan, suara keras terdengar dari dalam buku tersebut, seperti pintu yang terbuka menuju dimensi yang berbeda. Ruangan itu berubah dalam sekejap,
Langit berubah menjadi merah darah, dan suara teriakan mengerikan memenuhi udara. Tidak, itu yang dia maksudkan, teriak Sumini, menutup buku itu secepat mungkin. Namun, pintu dunia lain telah terbuka. Gelombang energi hitam yang berasal dari ilmu kejauhan itu telah terlepas, dan kekuatan yang jauh lebih gelap dari sebelumnya mulai menguasai desa. Kita harus menutupnya, teriak Wiran, berlari menuju buku tersebut untuk menutupnya dengan cepat. Namun, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga, buku itu seolah menahan mereka, seolah ada kekuatan yang menahan tangan mereka. Saat itu, suara gemuruh kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Kalian telah membuat kesalahan besar. Suara itu menggelegar, berasal dari dalam buku tersebut. Pintu itu tidak akan tertutup sampai ada pengorbanan yang besar. Sumini dan Wiran saling berpandangan dengan ketakutan yang semakin dalam. Mereka tahu bahwa mereka telah memicu sesuatu yang sangat berbahaya. Kekuatan itu tidak bisa mereka kontrol, dan kini mereka terjebak dalam perangkap yang jauh lebih gelap daripada yang pernah mereka bayangkan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sumini, hampir menangis. Kita tidak bisa melawan kekuatan ini sendiri. Wiran meremas tangan Sumini dengan penuh tekad. Kita harus menemukan cara untuk menutupnya. Jangan biarkan dunia ini jatuh ke dalam kegelapan. Namun, saat mereka berdua berusaha melawan energi gelap itu, mereka mendengar langkah kaki yang berat, semakin mendekat. Terlambat, suara itu kembali terdengar, lebih jahat dan mengerikan. Kalian sudah membuka jalan menuju kejatuhan. Dari kegelapan, muncul sosok hitam legam, tinggi besar, dengan mata merah menyala, mengisyaratkan bahwa pertempuran mereka baru saja dimulai. Sosok besar itu melangkah maju, tubuhnya diselimuti oleh bayangan gelap yang bergerak seolah hidup, menciptakan aura yang begitu menakutkan. Sumini dan Wiran merasa jantung mereka berdetak lebih cepat, nyaris terhenti oleh rasa takut yang melanda seiring mendekatnya makhluk itu. Seolah-olah udara di sekitar mereka semakin tebal, membuat pernapasan mereka semakin sesak. Kau tidak bisa melarikan diri, suara itu bergema di dalam pikiran mereka, memaksa mereka merasakan kengerian yang tak terlukiskan. Kalian telah membuka gerbang yang tidak seharusnya dibuka. Kalian telah menandatangani takdir kalian sendiri. Wiran berusaha mengumpulkan keberanian, meskipun tubuhnya terasa lemas oleh kekuatan gelap yang begitu kuat. Kami tidak akan menyerah, teriaknya dengan suara yang bergetar, namun penuh tekad. Kami akan menutupnya, tidak peduli apa yang harus kami bayar. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya bergema dalam ruang sempit tersebut, membuat dinding rumah itu bergetar seakan-akan runtuh. Tidak ada yang bisa menutup gerbang ini. Kalian hanya membuka satu bagian kecil dari kegelapan yang telah lama tertutup. Sekarang, kegelapan itu akan menelan segalanya. Sumini menatap Wiran dengan penuh kekhawatiran. Apa yang harus kita lakukan, Wiran? Apa kita harus menghancurkan buku ini? Namun, sebelum Wiran bisa menjawab, sosok itu melangkah lebih dekat, dan tubuhnya menyatu dengan bayangan gelap yang ada di sekeliling mereka. Membakar buku ini hanya akan membuat kalian lebih terperangkap di dalamnya, kata makhluk itu dengan suara yang dingin dan penuh ancaman. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar hebat, dan mereka bisa merasakan kekuatan dari ilmu kejauhan itu yang semakin menguasai mereka. Gelombang energi hitam yang keluar dari buku itu seolah membanjiri seluruh ruangan, menyebar keluar dan menciptakan retakan di dinding-dinding rumah yang hampir runtuh itu. Sumini dan Wiran merasa seperti terjebak dalam lingkaran maut yang terus mengepung mereka. Haruskah kita menyerah? Pikir Sumini dalam hatinya. Namun dia tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan kegelapan ini menang. Mereka tidak bisa membiarkan dunia jatuh ke dalam kehancuran. Kita harus mencari cara untuk menghentikannya, bisik Wiran. Matanya penuh dengan tekad yang tidak bisa dipadamkan. Dia berlari ke arah buku itu, berusaha memegangnya dengan tangan yang gemetar. Namun semakin dia mencoba untuk mendekat, semakin kuat pula energi gelap itu melawan. Tiba-tiba, buku itu terangkat dari meja dengan sendirinya, seolah memiliki kehidupan. Tidak ada jalan mundur, teriak makhluk itu. Matanya menyala dengan amarah. Kalian sudah terperangkap dalam kutukan ini. Namun,
Saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sumini teringat dengan jelas kata-kata yang diucapkan oleh pria tua yang mereka temui sebelumnya. Ada satu cara untuk menghentikannya, tapi itu membutuhkan pengorbanan. Sumini berpaling kepada Wiran, wajahnya penuh dengan ketegasan. Kita harus melakukan pengorbanan itu. Kita harus mengorbankan diri kita. Wiran terkejut, menatap Sumini dengan mata lebar. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa mengorbankan nyawa kita. Namun Sumini sudah tidak mendengarkan lagi. Dengan mata penuh keyakinan, dia menatap makhluk itu dan berkata, "Kami siap." Makhluk itu tertawa keras, seakan meremehkan tekad mereka. Kalian hanya akan menjadi bagian dari kegelapan yang lebih besar. Namun, Sumini meraih buku itu dengan tangan yang mantap, dan begitu dia menyentuhnya, sebuah ledakan energi yang dahsyat mengguncang seluruh ruangan. Sinar putih menyilaukan muncul dari dalam buku itu, dan tubuh Sumini seolah menyatu dengan energi tersebut. Seiring dengan itu, sebuah suara besar menggelegar. "Kegelapan akan kembali ke asalnya," teriak Sumini, sebelum tubuhnya terbakar oleh cahaya murni yang keluar dari buku tersebut. Wiran berteriak, berlari ke arah Sumini, namun tubuhnya ditahan oleh gelombang energi yang semakin kuat. "Sumini!" teriaknya. Air mata menetes di pipinya. Namun semuanya terlambat. Dalam sekejap, Sumini menghilang, tak lagi terlihat. Makhluk itu berdiri diam, menatap dengan mata yang penuh kebencian. "Kalian tidak bisa mengalahkan kami. Kegelapan itu akan selalu ada." Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Buku itu mulai terbelah, dan sebuah suara yang dalam dan menyeramkan terdengar. Cahaya mengalahkan kegelapan. Pada saat yang sama, rumah tua itu mulai runtuh, dan dengan ledakan besar, segala kegelapan yang selama ini terperangkap di dalam buku itu mulai terhisap kembali ke dalam kegelapan abadi. Sumini berkorban untuk menghentikan kejahatan itu. Pengorbanannya menjadi kunci untuk memusnahkan kutukan yang mengikat mereka semua. Wiran berdiri terpekur. Wajahnya penuh luka emosional. Seluruh tubuhnya terasa lelah dan hampa, seolah-olah segala sesuatu yang dia perjuangkan dalam beberapa minggu terakhir ini telah direnggut darinya. Rumah tua yang dulu dipenuhi kegelapan itu sekarang hanya menyisakan reruntuhan dan keheningan. Sumini sudah tiada, dan dia sendirian di tengah puing-puing yang tersisa dari pertempuran besar melawan ilmu kejauhan yang telah menguasai mereka. Namun, meskipun dunia di sekelilingnya hancur, suasana hati Wiran terasa lebih ringan, seolah ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Cahaya yang mengalir dari tubuh Sumini sebelum dia menghilang kini terasa seperti bekas yang mendalam, menyisakan rasa damai yang sulit dijelaskan. Mungkin itulah satu-satunya hadiah yang bisa mereka terima setelah segala penderitaan. "Sumini!" bisik Wiran, matanya menatap puing-puing yang berserakan. "Aku berjanji akan menjaga dunia ini agar tak terjatuh kembali ke dalam kegelapan." Dia mengangkat tangan, meraba sisa-sisa buku yang sudah hancur. Ilmu kejauhan yang telah mengikat mereka sejak awal kini benar-benar lenyap. Tak ada lagi energi gelap yang menjeratnya. Yang ada hanya kekuatan cahaya yang mengalahkan kegelapan itu. Semua yang mereka hadapi kini terasa seperti mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Tapi apa yang akan terjadi setelah ini? Kegelapan itu tidak hanya mempengaruhi mereka secara fisik, tetapi juga mental dan emosional. Wiran merasa seakan-akan dia tidak hanya kehilangan seorang teman, tetapi juga sebagian dari dirinya yang kini tak bisa kembali lagi. Di luar rumah, udara terasa segar, seperti dunia ini menghirup napas baru. Mungkin ini adalah awal yang baru untuknya, tetapi dia tahu ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Sumini telah memberikan segalanya untuk menghentikan kejahatan itu. Dia tidak akan membiarkan pengorbanan itu sia-sia. Dengan langkah pasti, Wiran mulai meninggalkan reruntuhan rumah tua tersebut. Saat itu, dari jauh, sebuah mobil berhenti di dekatnya, dan seorang pria keluar darinya. "Wiran!" teriak pria itu, mendekat dengan cepat. Itu adalah pria tua yang pernah memberi mereka nasihat sebelum mereka terjun lebih dalam ke dalam ilmu kejauhan itu. "Kau masih hidup," pria itu berkata dengan suara yang penuh penyesalan. "Kau harus tahu,
Sumini tidak hanya mengalahkan kegelapan, tapi juga menutup gerbang yang hampir tak bisa tertutup lagi. Wiran menatap pria itu dengan tatapan kosong. Jadi, itu artinya kami benar-benar berhasil? Tanyanya pelan. Pria tua itu mengangguk, meskipun matanya penuh kesedihan. Ya, tapi harga yang harus dibayar begitu tinggi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Wiran dengan suara penuh kebingungannya. Pria itu tersenyum lembut. Sekarang, hidupmu adalah bagian dari dunia yang baru. Dunia yang bebas dari kegelapan itu. Jaga dunia ini, jagalah keberanianmu. Wiran mengangguk pelan, namun hatinya merasa lebih tenang sekarang. Perjuangan mereka telah berakhir, dan meskipun Sumini tidak bisa kembali, pengorbanannya akan tetap hidup dalam diri mereka semua. Dia sudah memberikan yang terbaik untuk menutup kegelapan yang hampir menghancurkan segalanya. Namun, Wiran tahu bahwa ini bukan akhir. Dalam dunia yang luas ini, ilmu kejauhan mungkin hanya salah satu pintu kegelapan. Masih banyak yang tersembunyi. Namun, sekarang, dia memiliki satu tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, untuk melindungi dunia ini, dengan kekuatan yang diwariskan oleh pengorbanan Sumini. Wiran memandang ke arah horizon, di mana matahari terbenam, memberi tanda bahwa sinar baru telah muncul setelah malam yang panjang. Kegelapan mungkin telah menang, tetapi keberanian dan cahaya akan terus ada. Ilmu kejawen paling kejam yang menghabisi penggunanya telah berakhir, tetapi kisah ini akan tetap dikenang sebagai perjuangan, pengorbanan, dan keberanian untuk menghadapi kegelapan. Wiran, yang telah kehilangan teman terdekatnya, bertekad untuk hidup lebih bijak dan melindungi dunia dari kegelapan yang mungkin masih ada di luar sana. Mereka mungkin telah menutup gerbang itu, tetapi dunia ini masih penuh dengan misteri yang belum terungkap. Akan ada lagi perjuangan baru di masa depan, dan Wiran harus siap menghadapi apapun yang datang setelah ini.